Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Indra, NIM 1904011104. Sebelumnya dalam video yang lain, saya telah menjelaskan tentang metode forecasting. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 8 tentang forecasting. Baiklah, yang pertama adalah C. Mengukur akurasi perkiraan. Kesalahan perkiraan adalah perbedaan antara perkiraan dan nilai sebenarnya untuk periode tertentu atau T sama dengan AT dikurang FT, di mana ET merupakan perkiraan kesalahan pada periode T, AT sama dengan nilai sebenarnya dari periode T. Dan yang terakhir adalah FT merupakan perkiraan untuk periode T. Selanjutnya adalah sinyal pelacakan. Salah satu cara untuk mengontrol bias perkiraan yaitu dengan sinyal pelacakan. Sinyal pelacakan merupakan alat untuk memantau kualitas peramalan. Dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu tracking signal dibagi algebraic sum of forecast error dibagi MAD. Selanjutnya adalah memilih model peramalan yang tepat. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi model peramalan, yaitu jumlah dan jenis data yang tersedia yang ada. Yang kedua, panjang cakrawala perkiraan. Dan yang terakhir adalah memiliki pola data. Selanjutnya adalah perangkat lunak peramalan. Ini merupakan seperangkat software yang untuk ditujukan pada komputer atau laptop untuk membuat peramalan dalam metode kuantitatif. Yang pertama adalah Spreadset. Spreadset merupakan software yang memberikan kemampuan perakiraan dasar seperti pemulusan eksponensial, sederhana, dan regresi. Yang kedua adalah Statistical Package, merupakan perangkat lunak statistik yang mencakup paket yang dirancang terutama untuk analisa statistik seperti SPSS, SAS, NCSS, dan Minitab. Hampir semua paket ini juga menawarkan kemampuan peramalan, juga kemampuan analisis data yang ekstensif. Yang ketiga adalah paket peramalan khusus, merupakan perangkat lunak untuk peramalan khusus secara khusus ditujukan untuk penggunaan peramalan. Selanjutnya adalah panduan untuk memilih software peramalan. Terdapat 8 panduannya. Yang pertama adalah apakah paket tersebut memiliki fasilitas yang Anda inginkan? Yang kedua, untuk platform apa paket ini tersedia? Seberapa mudah paket tersebut dipelajari dan digunakan? Yang keempat, apakah mungkin menetapkan metode baru? Yang kelima, apakah Anda memerlukan perakiraan interaktif atau berulang dalam model perkiraan Anda? Yang keenam, apakah Anda memiliki kemampuan atau kumpulan data yang sangat besar? Yang ketujuh, apakah ada dukungan lokal atau dukungan yang lainnya? Yang kedelapan adalah, apakah paket memberikan Anda jawaban yang benar? Dalam faktor yang lain, perlu dipertimbangkan adalah biaya paket yang terkadang mahal terhadap pentingnya penggunaannya. Beberapa paket mungkin sangat mahal dan komprehensif, sementara yang lain lebih murah, tetapi kadang sulit untuk digunakan. Selanjutnya adalah peramalan fokus. Peramalan fokus merupakan pendekatan pada peramalan yang mendapatkan popularitas dalam bisnis. Peramalan fokus menggunakan program simulasi komputer yang mengevaluasi kinerja perakiraan sejumlah aturan pada data sebelumnya. Berikut merupakan contoh aturannya. Yang pertama adalah menjual selama 3 bulan ke depan apa yang kami jual selama 3 bulan terakhir. Apa yang kami jual dalam periode 3 bulan yang lalu, kami akan jual dalam periode 3 bulan yang sama tahun ini.
Yang ketiga adalah kami akan menjual selama 3 bulan ke depan 5% dari apa yang kami jual selama 3 bulan terakhir. Yang terakhir adalah kami akan menjual selama 3 bulan ke depan 15% dari apa yang kami jual selama periode 3 bulan yang sama tahun lalu. Selanjutnya adalah menggabungkan pikiran. Salah satu pendekatan untuk peramalan yang telah terbukti menghasilkan peningkatan akurasi peramalan merupakan yaitu menggabungkan perakiraan dari 2 atau lebih metode perakiraan. Penelitian telah menunjukkan bahwa menggabungkan perakiraan akan menghasilkan akurasi perkiraan yang lebih baik daripada perkiraan individu. Selanjutnya adalah perencanaan peramalan dan perbaikan kolaboratif atau CPFR. CPFR merupakan proses kolaborasi antara dua mitra dagang yang menetapkan pedoman format untuk peramalan dan perencanaan bersama. Premisnya yaitu perusahaan dapat menjadi lebih sukses jika mereka bekerja sama untuk memberikan nilai bagi pelanggan mereka. Terdapat bentuk CPFR yang terlengkap menggunakan proses 9 langkah. Yang pertama adalah bangun hubungan kolaboratif, yaitu pembeli dan penjual secara resmi mendirikan hubungannya, termasuk harapan dan untuk ukuran kinerja. Selanjutnya, buat rencana bisnis bersama. Biasanya pembeli dan penjual mengembangkan rencana bisnis mereka bersama. Selanjutnya, buat perkiraan penjualan. Perakiraan dibuat berdasarkan data yang tersedia di lapangan, biasanya dilakukan pada bulanan atau mingguan. Yang keempat, identifikasi pengecualian untuk perakiraan penjualan. Selanjutnya, selesaikan kolaborasi atau pengecualian untuk perakiraan penjualan. Biasanya pembeli dan penjual secara bersama-sama menyelidiki pengecualian dengan menganalisis data bersama-sama. Yang keenam, buat perakiraan pesanan. Perakiraan pesanan dibuat untuk mendukung pembagian perkiraan penjualan dan rencana bisnis secara bersama. Yang ketujuh adalah identifikasi pengecualian untuk perakiraan pesanan. Untuk penjual dan pembeli, biasanya bersama-sama mengidentifikasi yang mana item yang dikecualikan untuk perkiraan pesanan. Yang terakhir adalah selesaikan kolaborasikan pengecualian untuk memesan perkiraan. Yang kesembilan adalah yang terakhir, hasilkan pesanan untuk biasanya dilakukan secara mingguan atau harian. Selanjutnya adalah peramalan di seluruh organisasi. Bagaimana peramalan mempengaruhi beberapa fungsi yang lain dari suatu organisasi dengan cara yaitu peramalan merupakan contoh yang sangat baik dari suatu aktivitas yang sangat penting untuk pengolahan semua area fungsional dalam perusahaan. Biasanya tanpa ramalan masa depan, perusahaan tidak akan bisa membuat rencana apapun, termasuk rencana sehari-hari dan rencana jangka panjang. Selanjutnya, pemasaran akan sangat bergantung pada alat peramalan untuk menghasilkan perkiraan. Namun biasanya, pada departemen pemasaran juga memperkirakan ukuran pasar mereka dan persaingan baru. Selanjutnya, keuangan. Keuangan menggunakan alat peramalan untuk memprediksi harga saham, kinerja keuangan, kebutuhan investasi modal, dan pengembalian portofolio investasi. Selanjutnya, sistem informasi biasanya memainkan peran penting dalam proses peramalan. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia, bergantung pada perkiraan untuk menentukan persyaratan perkebutuhan di masa depan. Dan yang terakhir adalah sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.